So guys, balik lagi di Exprofficial dan kali ini bersama gue Bill, kita mau bikin konten di rumah aja ya. Kenapa? Karena ya di masa-masa seperti ini udah nggak ada event ya yang bisa dibuat dan membuat kita bikin konten di rumah aja. Dan kali ini studio dadakan yang gue bikin, dan ini udah ada si Cyborg. Ini adalah GSX-R 150 2017 yang bakal kita bahas sekarang ini. So, pembahasannya apa? Yang pertama yang pengen gue bahas soal motor ini adalah perubahan dari ini GSX-R ke GSX-S ya. Khususnya gue bakal bahas semurah apa sih teman-teman lu bisa rubah dari GSX-R ke S. Nah ini hasilnya seperti ini. Belum beres karena pada dasarnya ini motor dari bengkel PM modifikasi di Manado. Barang-barangnya ada beberapa yang ketahan di pengiriman karena udah masa seperti ini. Makanya gue pikir ya gue nggak ada konten ya gue ambil dulu deh. Jadi ini belum beres sebenarnya motornya. Tapi yang pertama bakal gue bahas adalah perubahannya dulu. So, gimana cara murah buat teman-teman yang mungkin udah pegel bawa GSX-R, mau pindah ke S aja nih biar santai. Background sedikit, ini motor sebenarnya gue pakai harian. Selama kurang lebih 2 tahun, kilometernya sekitar 40.000. Gue pakai 2 tahun full, ditambah track day sama track day San Mori dan lain-lain. Gaul ya bahasanya track day. Jadi kurang lebih tembus 40.000 km. Dan waktu itu gue kecelakaan parah, beberapa kali kecelakaan, tapi yang terakhir itu paling parah, sehingga membuat gue berpikir untuk merubah motor ini menjadi S saja. Dengan alasan biar udah nggak ada lagi pengen kejar-kejaran lagi. Karena lumayan parah kecelakaan waktu itu. So, jadi gue pengen ngerubah itu. Jadi kecelakaan gue itu di 2019. Baru selesai motor ini dirubah ke S itu sekitar 1 tahun. Kenapa? Karena gue juga nggak bawa. Nah, jadi tips yang gue bakal kasih ke teman-teman sekalian. Kalau mau ngerubah R ke S, ya, paling murah adalah teman-teman cari orang, temen GSX-S yang pengen pindah ke R, ya kan? Itu paling murah. Kenapa? Teman-teman nggak akan beli fairing S itu, teman-teman nggak akan beli. Teman-teman nggak akan beli segitiga bagian atas, karena segitiga bagian atas itu yang buat tatakan setirnya S, ya, itu kan harus diganti. Teman-teman nggak akan beli setirnya, ya. Teman-teman nggak akan beli undercrollnya, ya, dan teman-teman nggak akan beli batoknya. Semua itu hanya ditukar aja. Dan gue ini kemarin ketemu, memang ada temen satu klub juga kita di GCI Minahasa, dia pengen ngerubah jadi R. Nah, memang dia udah tanya-tanya sih ke gue kemarin. Ketemu seperti itu, nah itu biayanya jadi minim. Kenapa? Ya lu tinggal sumbangin aja fairing. Karena kemarin si Cyborg itu fairingnya ada yang pecah. Jadi beberapa memang udah nggak bisa dipakai. Makanya dia harus beli. Tapi untuk gue sendiri, motor ini jadi S. Murah kan? Setir atas dari dia langsung. Meja segitiga atas dari dia langsung. Batok langsung. Tapi teman-teman lihat batoknya ada di bawah sini. Gue nggak pakai lagi, gue udah pakai Daymaker. So, jadi semuanya di barter aja. Itu adalah teknik paling murah buat teman-teman yang mau ngerubah dari R ke S. Oke, selanjutnya apa yang dirubah? Yang pertama, basic GSX-R 150 punya dudukan fairing di depan. Di bagian depan itu ada dudukan fairingnya. Nah, jadi otomatis kalau teman-teman merubah ke S, dudukan fairing itu harus dipotong. Ya, kenapa dipotong? Karena kemarin itu katanya pas, nah gue nggak ada di situ sih. Cuma begitu gue lihat pun penempatan kayak Daymaker kayak gini, kalau dudukan fairing itu besinya itu nggak dipotong, dan itu bukan baut ya. Dia punya baut nyambung ke fairing sebenarnya. Tapi dari dudukannya itu ke segitiga bagian tengah itu, ke tempat apa ya, komstirnya, itu langsung, bukan baut lagi, jadi harus dipotong. Itu yang pertama, itu dipotong, baru bisa pas si batok GSX-S ini ke situ. Oke, selanjutnya adalah tukar segitiga bagian atas. Segitiga bagian atas ditukar karena udah nggak pakai stang jepit lagi, udah pakai stang yang punya riser, ya, stang rental. Bisa juga sebenarnya teman-teman pakai tipe seperti ini dan pakai stang jepit. Jadi yang harus dilakukan adalah teman-teman turunin shocknya biar mentok ke atas, keluar di atas, baru pakai stang jepit. Tapi risernya tetap ada di situ,
ya kan. Jadi tinggal pilihan sendiri sih teman-teman mau mau pakai stang jepit atau stang rental seperti ini. So, selanjutnya adalah undercrawl. Nah, kita bahas undercrawl. Undercrawl ini pada dasarnya baut yang ada di bawah ini dia punya dua di kiri dan dua di kanan, ya. Cuma karena ini basic GSX-R, di kanan dia hanya punya satu. Kenapa? Karena kalau firing, bautnya bukan sama penempatannya dengan si GSX-S. Itu sebabnya di situ kalau teman-teman lihat ada yang mentok ke knalpot sebenarnya. Nah, begitu mentok gue colok sedikit, gue minta bengkel colok sedikit, terus gue pakai satu plat untuk nahan baut asli yang di undercrawl-nya, yang tidak ada sebenarnya di GSX-R sebenarnya. Tapi gue pakai di situ, pakai besi sendiri dan ternyata bisa. Dan jadi, nah itu jadi seimbang lah, ibarat kata jadi baut dari undercrawl kanan dan kiri udah sama, ya kan. Nah, selanjutnya kalau untuk firing atas ini itu nggak ada penyesuaian kayaknya, karena bisa dipasang aja seperti itu, udah pas. Nah, mungkin ya sekitar tahun-tahun 2017 motor ini keluar, mau ngedapatin GSX-R itu susah banget. Bahkan gue itu bulan April, 1 April motor ini gue dapat, dan di masa itu hanya ada satu orang yang gue kenal yang memang dia nyari GSX-S. Jadi dia langsung dapat. Tapi kebanyakan orang nyarinya GSX-R, nunggunya lama, dia udah pengen bawa, akhirnya udah deh, yang ada aja S. Nah, mungkin orang-orang seperti itu teman-teman bisa cari, lu bisa cari buat pindah. Karena udah ada Studio Mini ini, gue akan perbaiki motor ini, dan gue update selalu di konten-konten X-Pro official. So, gue rasa itu aja. Karena bagian belakang nggak ada yang perlu dirubah ya teman-teman. Ini pure kalau teman-teman pindah dari R ke S itu, teman-teman cuma merubah bagian depan. Oke. Nah, banyak yang kita bisa bahas di motor ini sebenarnya. Cuma pada dasarnya gue bagi aja yang pertama di tips untuk pindah dari R ke S dulu. Nanti selanjutnya kita bakal bahas beberapa modifikasi yang udah dibikin di motor ini. Oke. So teman-teman, gue rasa itu aja untuk video kali ini, dan pantengin terus channel ini karena gue bakal bikin video di studio ini Studio Mini ini buat ngasih info ke teman-teman soal modifikasi yang gue pasang di sini, motor gue atau motor temen gue, motor siapa aja yang punya, yang gue bakal bawa ke sini, dan gue akan masukkan di garasi ini dan kita bakal bahas ulas tuntas seputar motor yang dia udah modifikasi. Oke. Gue rasa itu aja ya kayaknya untuk perpindahan dari GSX-R ke S. Kita ketemu di video selanjutnya. See ya.